Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 24 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar dan melaksanakannya. Suatu ketika, ada seorang ibu menyuruh anaknya mencuci piring. Si anak menyanggupinya, namun tidak melakukannya. Sang ibu akhirnya menyuruh anaknya yang lain. Si anak hanya menggerutu, isyarat ia juga menolak. Namun pada kenyataannya, ia pergi mencuci piring. Peristiwa semacam ini
menandakan kurangnya penghargaan akan komitmen pribadi antara mendengar dan melaksanakan. Saudara terkasih, kejadian di atas mempunyai kemiripan dengan perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini menceritakan tentang makna benih-benih iman Kristiani. Benih dapat tumbuh di mana saja, namun belum tentu bisa berbuah. Bertumbuh itu sama dengan mendengarkan sabdanya. Berbuah itu sama dengan melaksanakan sabdanya. Bertumbuh itu baik, namun belumlah paripurna tanpa menghasilkan buah. Pesan mendalam yang ingin disampaikan adalah undangan untuk tidak hanya mendengarkan saja, melainkan juga melaksanakannya. Tujuannya jelas, supaya berbuah dan berguna bagi sesama. Tuhan menghendaki hal ini supaya kita senantiasa mendengar sabdanya, lalu melaksanakan perintahnya. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang mempunyai benih itu di dalam hidupnya. Setiap orang pula punya tanah, bebatuan maupun semak belukarnya sendiri. Tak sedikit pula burung-burung yang terbang ke sana kemari mencari celah untuk membawa benih itu. Injil hari ini mengajak kita supaya melihat kembali ladang iman kita. Jika kesuburan tanah kita mulai tandus, berbatu dan bersemak duri, inilah waktunya membersihkan dan menyuburkannya kembali. Kita perlu menggemburkan mata hati iman kita supaya kita siap dan sigap untuk mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi, bertumbuh dalam iman Kristiani bukanlah hal yang sulit. Hal yang menantang adalah menghasilkan buah sesuai iman kita. Marilah kita tetap merawat hati, budi dan pikiran kita supaya iman kita dapat bertumbuh, menghasilkan buah berkali-kali lipat. Semoga demikian. Amin.